Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau coba sesuatu yang simple tapi juga dalam banget. Dalam banget ya. Kita mau kenalan sama sosok Nabi Muhammad. Hmm. Tapi bukan dari buku sejarah. Bukan dari biografi. Bukan, langsung dari sumbernya. Gimana Al-Quran sendiri menggambarkan beliau. Anda udah siapkan ayat-ayatnya, dan kita akan coba susun potretnya murni dari situ. Betul. Dan ini pendekatannya unik ya kan? Biasanya kita lihat dari luar ke dalam. Iya. Kali ini kita coba sebaliknya. Dari dalam teksnya sendiri, kita biarkan teksnya yang berbicara, jadi kita bisa menangkap nuansa-nuansa yang mungkin kelewat kalau baca ringkasan doang. Oke, menarik banget. Mari kita mulai dari fondasinya dulu. Satu hal yang langsung terasa kuat dari ayat-ayat awal itu adalah gimana Al-Quran mendefinisikan peran beliau. Betul. Beliau itu nggak digambarkan sebagai figur mitologis, bukan setengah dewa, justru sangat membumi. Sangat membumi. Di surat Ali Imran ayat 164 disebutnya seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Ini kan personal banget rasanya, bukan orang asing. Tepat. Dan kata Rasul di situ tuh bukan sekedar gelar loh. Ayat itu, sama di Al-Baqarah 151, itu ngasih semacam deskripsi pekerjaan yang sangat aktif. Oh, semacam job desk ya? Iya, betul, job desk. Tugasnya membacakan ayat, membersihkan jiwa, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi beliau itu pendidik, pemurni spiritual, Seorang guru ya? seorang guru. Bukan raja, bukan penyihir. Ini penting untuk meluruskan ekspektasi dari awal. Nah, soal ekspektasi ini, saya juga lihat di surat Al-An'am ayat 50. Kayaknya Al-Quran hati-hati banget soal ini. Oh, yang itu. Ada perintah langsung ke Nabi buat bilang, "Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang goib." Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Iya. Itu kan pernyataan yang gimana ya, lugas banget, kayak sebuah disclaimer gitu. Itu penegasan yang fundamental. Ayat itu seperti menarik garis batas yang sangat tebal. Sangat jelas. Garis batas antara apa dan apa? Antara posisi beliau sebagai penerima wahyu dengan anggapan bahwa beliau punya kekuatan ilahi. Di tengah budaya yang mungkin pengennya mujizat aneh-aneh, pernyataan ini justru mengembalikan fokus ke pesannya, Bukan ke orangnya ya? bukan kekuatan supranatural pribadinya. Ini menjaga kultus individu kan? Menjaga kemurnian tauhid. Saya jadi kepikiran ya. Di Al-Baqarah 119, beliau juga disebut pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Itu kan dua peran yang bisa bertentangan. Terlalu banyak ngasih peringatan bisa bikin orang putus asa. Tapi kebanyakan berita gembira juga bisa bikin orang jadi lengah. Gimana beliau menyeimbangkannya? Pertanyaan bagus sekali. Keseimbangan itu inti dakwahnya. Al-Quran sendiri kan gitu. Deskripsi surga yang indah sering disandingkan sama gambaran neraka yang mengerikan. Oh, jadi beliau itu cerminan dari keseimbangan ilahi itu sendiri. Tepat. Memberi harapan tanpa bikin terlena dan memberi peringatan tanpa mematikan asa. Dan ada satu peran lagi yang melengkapi ini semua. Apa itu? Di surat An-Nahl ayat 44, dikatakan Al-Quran itu diturunkan kepadanya agar kamu menerangkan kepada umat manusia. Ah, jadi bukan cuma kurir. Bukan. Beliau juga mufasir pertama, penafsir resmi dari wahyu itu. Nah, tugas sebagai mufasir pertama itu pasti bebannya luar biasa ya. Apalagi harus menjelaskan ke orang-orang yang skeptis, bahkan memusuhi. Betul sekali. Ini membawa kita ke sisi lain yang sangat manusiawi, perjuangan emosional beliau. Nah, disinilah potretnya jadi jauh lebih dalam. Ini bukan tentang figur super yang kebal perasaan. Surat Al-A'raf ayat 2 itu luar biasa kuat. Yang mana itu? Allah berfirman langsung kepada beliau, "Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya." Wow, bisa dibayangkan nggak ya? Tuhan sendiri yang harus bilang, tenang, jangan cemas. Iya kan? Itu nunjukin tekanan mental yang pasti berat banget. Kita sering mikir Nabi itu sosok yang selalu tegar, tapi ayat ini nunjukin beliau juga merasakan sesak di dada. Dan Tuhan tahu itu. Dan wahyu itu nggak cuma mengakui bebannya, tapi juga ngasih alat buat mengatasinya. Gimana caranya? Di surat Fussilat ayat 43 dikatakan kalau penolakan yang beliau hadapi itu bukan hal baru. Oh, jadi bukan cuma beliau yang mengalami itu. Tepat. Itu pola yang sama persis yang dialami rasul-rasul sebelumnya. Ini bukan sekedar kata penghibur, ini ngasih konteks. Seolah-olah Al-Quran bilang, kamu ini bagian dari barisan panjang para pejuang.
kamu nggak sendirian. Itu pasti menguatkan sekali. Ngomong-ngomong soal surat Fusilat, ada anekdot yang kuat banget di sumber yang Anda berikan. Kisah Abul Walid. Betul, seorang sastrawan hebat Quraisy yang diutus buat negosiasi. Tawarannya kan gila-gilaan ya. Harta, takhta, wanita, apa saja sebut saja. Hentikan dakwahmu, dan semua itu milikmu. Dan respons Nabi itu menarik. Beliau nggak debat, nggak nawar. Terus, Beliau cuma duduk dan membacakan ayat-ayat dari awal surat Fusilat. Sumbernya menggambarkan gimana Abul Walid, sang maestro bahasa Arab itu, cuma duduk diam mendengarkan. wajahnya berubah. Wajahnya berubah, dia sampai nyender, benar-benar terpukau. Lalu pas dibalik ke kaumnya, mereka langsung lihat ada yang beda. Mereka tanya, ada apa? Dan dia, si ahli retorika, malah nggak bisa ngomong. Bingung merangkai kata ya. Dia cuma bilang, aku baru saja dengar perkataan yang bukan dari manusia, bukan dari jin. Dia bilang ada manisnya, ada keindahannya. Jadi ini bukan soal argumen menang atau kalah. Ini lebih kayak, otaknya ngeheng. Iya, semacam system crash. Dia datang buat berdebat, malah pulang setelah mengalami sesuatu yang transcendental. Nah, itu dia. Dan kisah ini menggarisbawahi bahwa senjata utama Nabi itu bukan argumen teologis, tapi ya wahyu itu sendiri. Kekuatan transformatif Al-Quran. Sejalan sama surat Yasin ayat 69. Yang bilang kalau ini bukan syair. Bukan syair, meskipun indahnya luar biasa. Tapi ini pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Kekuatannya ada di substansinya. Usia biasa. Bukan. Ada ayat-ayat yang menunjukkan statusnya yang sangat khusus. Contohnya An-Nisa ayat 113. Ya, yang bunyinya, Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan diakhiri dengan, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Ada pengakuan anugerah pengetahuan khusus dari Tuhan. Dan penghormatan ini datang dari level tertinggi. Di sumber Anda, ada catatan kaki yang penting sekali soal surat Al-Hijr ayat 72. Kenapa dengan ayat itu? Di ayat itu Allah bersumpah, tapi bukan demi langit atau bumi. Demi. Allah bersumpah dengan menggunakan kehidupan Nabi Muhammad. Frasa Arabnya itu la'amruka. Tunggu. La amruka. Artinya demi hidupmu. Betul, demi hidupmu. Itu mubah segalanya. Biasanya kan sumpah itu demi sesuatu yang agung dan abadi. Demi waktu, demi langit. Ini kok demi kehidupan manusia? Apa implikasinya? Implikasinya raksasa. Dalam tradisi Arab, bersumpah demi hidup seseorang itu bentuk pemuliaan tertinggi. Oke. Nah, kalau Tuhan sendiri yang melakukannya, itu artinya seluruh kehidupan Nabi, karakternya, kejujurannya, perjuangannya dianggap sebagai bukti yang cukup. Seolah-olah Tuhan bilang, Kebenaran dari apa yang aku sampaikan ini, jaminannya adalah integritas hidup orang ini. seluruh eksistensinya jadi jaminan ilahi. Ini kehormatan yang nggak diberikan ke siapapun. Wow. Jujur saya nggak pernah lihat dari sudut pandang itu. Jadi ini bukan tentang apa yang beliau katakan, tapi tentang siapa beliau. Tepat. Levelnya beda sekali. Dan keistimewaan ini nggak cuma di dunia. Ada juga janji soal masa depan di surat Al-Isra ayat 79. Makaman Mahmudah. Tempat yang terpuji. Benar. Yang banyak ditafsirkan sebagai peran istimewa beliau di hari kiamat. Memberi syafaat. Dan peran istimewanya juga ada di dunia kan? Dalam hubungannya dengan komunitasnya. Betul. Kita lihat lagi surat An-Nisa ayat 64. Di situ ada skenario kalau orang bersalah datang ke beliau, lalu mereka mohon ampun sama Allah, dan beliau juga mohonkan ampun untuk mereka. Maka Allah akan terima taubat mereka. Ya, peran sebagai perantara atau wasilah dalam konteks taubat ini kan unik. Tapi bukankah ini bisa dilihat oleh sebagian orang mungkin sebagai sesuatu yang menciptakan jarak? Seolah butuh perantara untuk ke Tuhan? Itu sudut pandang yang bisa dipahami. Tapi dalam konteksnya, ini justru menunjukkan sentralitas figur Nabi dalam membangun masyarakat. Ini bukan soal menciptakan penghalang, tapi menunjukkan betapa besar kasih sayang Tuhan yang bahkan memberikan jalan taubat melalui doa orang yang paling dikasihinya. Jadi ini memperkuat ikatan komunitas juga ya? Tentu, proses rekonsiliasi jadi dilakukan secara komunal, melibatkan pemimpin mereka. Status yang luar biasa ini tentu menuntut respons yang sepadan dari pengikutnya ya kan? Hubungan mereka nggak bisa biasa-biasa saja. Sangat nggak bisa. Dan Al-Quran sangat spesifik mengatur itu. Gimana aturannya? Fondasinya ada di ayat yang sama, An-Nisa 64. Dikatakan, seorang rasul itu diutus untuk ditaati dengan seizin Allah.
Ketaatan pada beliau itu satu paket sama iman. Dan ketaatan ini bukan cuma soal hukum-hukum besar ya, tapi sampai ke level adab sehari-hari. Jauh lebih detail. Saya terkesan dengan surat Al-Hujurat ayat 2, yang melarang orang beriman meninggikan suara melebihi suara Nabi. Nah itu, kedengarannya kan seperti aturan sopan santun biasa. Iya, kayak etiket saja. Tapi maknanya jauh lebih dalam. Ini seperti membangun budaya baru dari nol. Di masyarakat Arab yang bicaranya cenderung blak-blakan, aturan ini pasti revolusioner. Oh, jadi ini membangun hierarki spiritual yang baru. Betul. Menghormati beliau dalam cara bicara, itu jadi bagian dari ibadah, bagian dari struktur iman itu sendiri, menunjukkan betapa sentralnya figur beliau. Hubungannya bahkan sampai ke ranah sosial politik, seperti di surat Al-Fat ayat 18, tentang janji setia di bawah pohon. Baiat Ridwan ya? Ayat itu bilang, saat mereka janji setia kepadamu, sesungguhnya mereka janji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Iya. Nah, kalau dilihat dari kacamata modern, bukankah ini bisa dilihat sebagai cara efektif untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik? Tentu. Dari kacamata ilmu politik murni, itu alat konsolidasi yang kuat. Tapi dalam kerangka Al-Quran, tujuannya beda. Apa tujuannya? Bukan untuk mengagungkan pemimpin, tapi untuk menyakralkan kontrak sosial komunitas itu. Dengan bilang, tangan Allah di atas tangan mereka, sebuah perjanjian politik diangkat jadi perjanjian spiritual. Sebuah covenant dengan Tuhan. Tepat. Jadi setiap individu merasa bertanggung jawab langsung pada Allah, bukan cuma pada manusia. Ikatannya jadi jauh lebih kuat. Dan rasa hormat serta koneksi ini sepertinya diminta untuk terus berlanjut ya, bahkan setelah beliau wafat. Nah, disitulah peran syalawat masuk. Itu kelanjutan logisnya. Dari surat Al-Ahzab ya? Betul. Ayat 56 dikatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Lalu, orang beriman diperintahkan melakukan hal yang sama. Jadi ini jembatan spiritual yang melintasi waktu. Tepat. Untuk memastikan hubungan mendalam antara seorang mukmin dengan nabinya tidak pernah terputus. Setelah kita telusuri semua ini, potret yang muncul benar-benar kompleks ya. Sangat kompleks. Di satu sisi, ada manusia yang merasakan sesak di dada, yang butuh ditenangkan. Di sisi lain, ada utusan agung yang hidupnya sendiri jadi sumpah ilahi. Dan di tengah-tengahnya, ada seorang pemimpin yang jadi pusat dari komunitas baru. Di mana adab kepadanya menjadi bagian dari iman. Dan menurut saya, perpaduan antara kemanusiaan yang sangat terasa dan kenabian yang agung inilah inti dari potret Al-Quran ini. Beliau bukan figur marmer yang dingin dan jauh. Tapi seseorang yang perjuangannya diakui. Rasa cemasnya ditenangkan, air matanya dipahami oleh wahyu itu sendiri. Justru karena kemanusiaannya itu, beliau jadi teladan yang sempurna. Keterjangkauan inilah yang membuatnya begitu kuat. Betul. Sebuah pembahasan yang sangat mencerahkan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda bawa dan renungkan lebih jauh. Saat Anda kembali merenungkan ayat-ayat ini, coba pikirkan pertanyaan ini. Bagaimana penekanan Al-Quran pada aspek kemanusiaan Nabi, rasa cemasnya, kebutuhannya akan peneguhan ilahi, dan interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya, justru memperkuat alih-alih melemahkan kekuatan pesan ilahi yang dibawanya.